Selamat siang Ibu. Selamat siang. Bagaimana kabar siang hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya. Nah, selamat datang dalam pertemuan kita pada siang hari ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih loh untuk kehadiran kita semua. Ya, minggu lalu kita belajar apa ya Ibu-ibu? Oke, bagus jawabannya. Masih ingat ya? Apakah sudah dipraktekkan? Sementara dipraktek. Nah, saat ini kita akan belajar bagaimana mencuci tangan dengan sabun yang benar itu bagaimana ya. Nah, dalam pertemuan ini kita akan membahas yang pertama, pentingnya mencuci tangan dengan sabun ya. Kemudian yang kedua, cara mencuci tangan pakai sabun ya. Kemudian yang ketiga itu mengetahui praktek baik mencuci tangan dengan sabun itu bagaimana. Oke, ya siap ya. Ibu, ternyata mencuci tangan pakai sabun itu merupakan salah satu bagaimana kita mencegah stunting. Tahu stunting Ibu? Itu makanya mencuci tangan merupakan salah satu cara untuk mencegah stunting. Nah, Ibu sering nggak cuci tangan di rumah? Sering. Wah, sering ya. Kapan saja waktunya Ibu itu cuci tangan? Pada saat memberi makan hewan. Oke, jawabannya betul ya. Nah, apakah Ibu juga memakai sabun ketika cuci tangan? Mencuci tangan pakai air saja itu sebenarnya tidak cukup, makanya harus mencuci tangan. Oke. Nah, terima kasih ya untuk jawabannya. Nah, saat ini saya mau bagi kelompok. Ibu ya, saya bagi kelompok menjadi dua ya. Sudah dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu dua kelompok. Kelompok yang pertama ini mencuci tangan tapi tidak menggunakan sabun. Kemudian kelompok yang kedua mencuci tangan tapi menggunakan sabun ya. Nah, coba Ibu Eka sekarang cuci tangan dulu. Oke. Nah, coba perhatikan tangannya kemudian dicelup. Nah, kira-kira gimana itu ladanya? Coba angkat. Berapa yang nempel? Banyak sekali. Banyak sekali. Nah, kemudian sekarang kelompoknya Ibu Erma akan mempraktekkan bagaimana mencuci tangan menggunakan sabun. Perhatikan ya. Silakan cuci tangan. Sekarang tangannya coba dicelupkan di sini. Ya, coba perhatikan ya Ibu-ibu ya. Nah, apa yang terjadi? Coba lihat. Coba apa yang dilihat? Nah, celupkan Bu. Wah, ladanya semuanya minggir ya. Lada itu diibaratkan seperti kuman, bakteri atau penyakit yang lain ya, yang menempel pada tubuh kita. Nah, ketika kita menggunakan sabun, maka bakteri, kuman itu pasti akan jauh daripada kita. Nah, kesimpulannya begini Ibu-ibu ya. Ternyata mencuci tangan dengan air mengalir itu tidak cukup kalau tidak pakai sabun. Jadi untuk itu saya berharap semua nanti kalau sudah pulang dimanapun kapanpun harus menggunakan sabun kalau bercuci tangan. Nah, kemudian ada 5 waktu yang seringkali harus mencuci tangan pakai sabun. Yang pertama, sebelum makan. Nah, kemudian setelah buang air besar, buang air kecil juga harus cuci tangan pakai sabun. Kemudian yang ketiga, sebelum menyentuh makanan juga harus cuci tangan pakai sabun. Yang keempat, setelah beraktivitas ya, misalkan berkebun, kasih makan ternak, babi, itu harus mencuci tangan pakai sabun. Kemudian yang terakhir, sebelum mengolah makanan juga, apalagi ada anak bayi ya, harus mencuci tangan pakai sabun. Sampai di sini paham ya bahwa mencuci tangan pakai sabun itu harus dilakukan berulang-ulang dan itu penting. Nah, saat ini kita akan belajar cara mencuci tangan.
Nah, kalau biasa ibu-ibu kalau mencuci tangan bagaimana? Ayo. Taruh sabun, kucek. Sudah. Sudah ya? Wah, sebentar betul. Nah, nanti kita akan belajar 6 langkah mencuci tangan dengan benar. Ya, pada saat ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara mencuci tangan pakai sabun dengan benar. Oke, silakan Ibu, coba perhatikan. Pertama, basahi dulu tangannya. Oke, kemudian ambil sabunnya. Oke, gosok itu yang pertama. Yang kedua, gini. Oke, yang ketiga, keempat, kemudian kunci. Oke, mantap. Oke. Dan yang terakhir. Oke. Sekarang bilas dengan air mengalir. Dan tangan Ibu apakah sudah bersih? Sudah bersih. Sudah bersih. Nah, kira-kira coba perhatikan, masih ada kuman enggak? Tidak ada. Tidak ada. Nah, gimana perasaan Ibu sekarang setelah mencuci tangan dengan benar dan sesuai dengan 6 langkah tadi? Tangan serasa bersih dan tidak ada kuman yang menempel, tidak ada kotoran lagi yang menempel. Oke. Nah, yang perlu diingat di sini adalah kalau kita mencuci tangan ya paling tidak 20 detik ya. Jangan 20 menit, kelamaan juga ya. 20 detik kita harus cuci tangan. Nah, kemudian gunakan sabun. Baik itu sabun cair maupun juga sabun batangan ya, tapi dalam wadah yang tertutup. Nah, kemudian yang ketiga, gunakan air mengalir ketika kita mencuci tangan. Nah, sekarang kita bagi kelompok lagi ya. Nah, sudah ya. Ya, sekarang kelompok Ibu Erlin akan mempresentasikan bagaimana. Terima kasih untuk hasil diskusinya. Nah, saya ada beberapa pertanyaan untuk Bapak Ibu sekalian ya. Yang pertama, apa yang menjadi kebiasaan Bapak Ibu sehingga harus membersihkan diri? Apa kebiasaan atau contohnya ya? Ya, terima kasih untuk jawabannya. Jawabannya bagus, mantap ya. Nah, ibu-ibu perlu kita ketahui bersama, ternyata mencuci tangan itu tidak harus barang-barang yang mahal ya. Yang kedua, ternyata cuci tangan itu harus menggunakan penampungan air yang harus mengalir ya. Cuci tangan harus di tempat yang airnya mengalir. Nah, kemudian cuci tangan, tempat cuci tangannya seperti kayak ember cat itu harus dibersihkan. Kemudian sabun juga tidak perlu harus antiseptik ya. Bisa juga sabun cuci piring, sabun mandi itu bisa digunakan. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya? Bisa. Oke. Nah, ibu-ibu, sekali lagi saya tekankan bahwa melakukan tindakan mencuci tangan pakai sabun itu bukan hanya untuk sebatas untuk kita. Nah, kemudian kira-kira apa rencana Bapak Ibu ya? Nanti sampai di rumah saya mau buat apa ya? Ingat bahwa bantuan yang ada itu kita optimalkan, kita upayakan untuk pertama untuk mencegah dan mengatasi stunting, dan juga mengupayakan untuk praktik cuci tangan pakai sabun dengan benar ya. Jadi jangan digunakan dengan beli rokok ataupun hal-hal yang lain. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan, ya hubungi kami sebagai SDM Kesos ya. Sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa. Nah, dalam pertemuan tadi apa yang bisa kita pelajari? Demikian pertemuan kita pada siang hari ini. Atas kehadiran dan juga partisipasi dari Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih ya. Terima kasih. Bulan depan kita akan bertemu lagi dengan pembahasan yang lain.